Jadi siapapun yang mendengarkan ceramah pagi ini, lalu Anda merasa risih dan riskan dengan khilafah, berarti Anda punya persoalan dengan syahadatain Anda. Anda bermasalah dengan pemahaman surat Al-Baqarah ayat 30. Nama Khilafatul Muslimin, Quran dan hadis sebagai dasarnya agama. Hidup di negara Pancasila, harus mengganti dasar negara Pancasila. Itu kan yang bodoh apa namanya? Kalau halusnya bodoh apa ya? Yang dangkal aja gitu ya. Kalau disebut bodoh nanti kasihan itu. Dangkal pikirannya itu, nggak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat kita sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, menjelang kontestasi Pilpres 2024, tampaknya tidak hanya politisi di negeri ini yang bikin suasana tahun politik semakin memanas. Sejumlah aktivis ormas Islam yang sudah resmi dibubarkan oleh pemerintah, yaitu ex-simpatisan FPI dan HTI, tampaknya masih terus berusaha untuk melakukan propaganda politik untuk menaikkan posisi tawar dengan menjadi penumpang gelap di berbagai aksi demo yang menarik perhatian publik atau perhatian masyarakat luas. Yang pertama, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang sudah resmi dinyatakan bubar oleh pemerintah dan dinyatakan sebagai ormas terlarang pada tanggal 19 Juli tahun 2017. Kemudian yang kedua adalah Front Pembela Islam yang kini bermetamorfosis namanya menjadi Front Persaudaraan Islam yang dinyatakan resmi bubar dan dinyatakan sebagai ormas yang terlarang berdasarkan SK 6 Menteri pada tanggal 30 Desember tahun 2020. Tampaknya para simpatisan bahkan para pentolan dua ormas Islam ini berusaha untuk tetap eksis, bahkan berusaha untuk menaikkan posisi tawar agar suara mereka, termasuk para simpatisannya yang tersebar di seluruh wilayah tanah air, bisa menyatu untuk memberikan dukungan kepada capres atau cawapres tertentu yang dianggap berpihak kepada mereka. Harapannya tentu saja kedua ormas Islam ini bisa kembali bangkit dan hidup di negeri ini untuk menggantikan ideologi Pancasila menjadi sistem khilafah yang mereka yakini mampu mewujudkan Indonesia yang menjadi lebih makmur dan sejahtera. Nah, salah satu ustadz yang dikenal sebagai loyalis bakal capres yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yang sekarang hanya ada 3 parpol yang berkoalisi di Koalisi Perubahan, yaitu Partai Nasdem, kemudian ada PKB, dan yang ketiga adalah PKS. Nah, tampaknya Alfian Tanjung, salah satu dedengkot khilafah di Indonesia, tampaknya berusaha untuk terus melakukan upaya-upaya persuasif, bahkan juga cenderung agitatif dan insinuatif. Siapapun presiden yang bakal mampu menghidupkan kembali HTI, tentu akan mereka dukung. Oleh karena itu tidak heran apabila Alfian Tanjung yang dikenal sebagai seorang intelektual katanya, yang selalu berusaha untuk melakukan agitasi dan propaganda mengenai khilafah, yang dia yakini bahwa hanya dengan sistem khilafah Indonesia akan menjadi negara yang makmur sejahtera dengan menggunakan syariat Islam. Tentu saja persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ideologi ini menjadi lebih sensitif, lebih-lebih di tahun politik. Kita harapkan tidak ada yang terprovokasi oleh semua insinuasi, semua propaganda politik yang dilontarkan oleh Alfian Tanjung yang cenderung membuat gaduh, bahkan terkesan memecah belah bangsa Indonesia karena mengingkari nilai-nilai kemajemukan dan kebinekaan di negeri ini. Padahal kita tahu bahwa negara kita yang berbhinneka tunggal ika ini memiliki 5 agama resmi yang bebas dianut oleh siapapun. Yang pertama adalah Islam, yang kedua Kristen, kemudian ada Katolik, ada Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kalau saudara-saudara kita yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda-beda, kemudian harus
diatur dengan menggunakan satu sistem, yaitu sistem khilafah, tentu saja nilai-nilai kebinekaan yang merupakan salah satu bagian dari jati diri dan kepribadian bangsa kita tentu saja akan menjadi terpecah belah, dan bukan tidak mungkin negara kita justru terperangkap dalam situasi perang saudara yang akan terus berlanjut sebagaimana yang dialami oleh negara-negara Islam lain yang hingga saat ini masih terus bertikai karena mengingkari nilai-nilai kemajemukan dan kebinekaan. Nah, yang lebih mengherankan, Alfian Tanjung ini juga selalu teriak-teriak bahwa mereka yang tidak percaya, tidak meyakini sistem khilafah ini berarti ikrar syahadatnya tidak utuh, tidak paripurna. Ini tentu saja merupakan sebuah propaganda politik yang dibungkus dengan kemasan-kemasan agama, dengan menggunakan ayat-ayat suci dengan harapan umat Islam di negeri ini gampang terpengaruh, gampang terprovokasi sehingga mereka ikut-ikutan untuk mendukung sistem khilafah untuk menggantikan ideologi Pancasila. Akibat pernyataannya yang cenderung insinuatif, penuh agitasi, penuh propaganda politik, akhirnya Ustadz Alfian Tanjung ini disekakmat oleh seorang tokoh thariqat yang juga ahli filsafat, Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman. Dunia hari ini sedang menutup-nutupi, jangan pernah ada kesadaran tentang lahirnya khilafah minhajun nubuwah. Jadi siapapun yang mendengarkan ceramah pagi ini lalu Anda merasa risih dan riskan dengan khilafah, berarti Anda punya persoalan dengan syahadatain Anda. Anda bermasalah dengan pemahaman surat Al-Baqarah ayat 30. Yang namanya khilafah itu adalah ajaran Islam. Siapa orang yang gak suka dengan sistem Islam, maka dia masuk dengan satu keterangan, dua keterangan, tiga keterangan. Wa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Tadi Bapak Imam kita membacakan dalam kunutnya tadi. Jadi kalau mau kita paham, dunia internasional itu sedang menutupi kita dengan kita dipaksa untuk vaksin. Vaksinasi adalah program depopulasi hasil sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1992. Fungsinya adalah untuk melumpuhkan generasi, merusakkan sel saraf. Itu yang terjadi di posyandu di seluruh dunia. Ustaz, kok berani sih ngomongnya? Saya bukan berani, cuma mau ngajak mikir doang. Ibu-ibu, anaknya mau ke posyandu ya? Betul gitu? Betul nggak? Sekarang saya tanya, di gereja ada nggak anjuran gitu? Otak pakai otak. Kalau kegiatannya sama, yang satu nyuruh-nyuruh, yang satu ngelarang-larang, kira-kira ada masalah nggak di sini? Lagi pengurus RT ikut-ikut teriak-teriak mulu, posyandu mulu. Emang anak kita disuntikin apaan? Suntikannya mengandung tripsin. Tripsin itu mengandung saripati, anjing, monyet, dan babi. Nah, anak-anak kalau itu bukan kemauan mereka, Pak. Karena ada zat liar yang masuk ke dalam darah mereka. Ini akademis loh ya. Ini jelek-jelek ini dosen loh. Bukan ngomong pinggir jalan, bukan pedagang kaki lima yang teriak-teriak atau tukang obat. Saudara-saudara, ini obat saudara sangat hebat. Di pojok sana ada ular dari Kalkuta. Sampai bubar gak diangkat-angkat tuh ular. Ya, kalian suka nonton orang yang jualan obat ya, di pinggir-pinggir jalan kan obatnya pada beli gitu ya. Ntar sampai ditutup tuh ularnya nggak dikeluarin Pak, cuma ngomong doang. Emang dia bilang kan orang gua anak Betawi, gua tahu banget nih pojok tuh kan obat tuh lihat. Padahal isinya cuma apa salep doang. Mau dikasih apa tuh? Dikasih sagu, dikasih apa? Dikasih bau-bau belerang dikit seolah-olah obat. Buat beli dah biar pada nyembuhin. Udah Indonesia kita kayak gitu, dunia kita kayak gitu. Tapi kita tidak boleh kecil hati karena kita punya Islam. Kita punya Quran. Jadi back the Holy Quran, back the Mosque, back the Khilafatul Islamiyah. Kalau belum paham, kita lihat apa itu Futuh Taliban Afghanistan. Keren. Amerika nangis darah, Pak. Ruginya 14.000 triliun menghadapi pasukan-pasukan yang bersorban kayak apa gini. Kagak mempan. Kenapa? Karena pasukan jihad yang ada di Afghanistan tidak pernah belajar di Akademi Militer Amerika, tidak pernah belajar di Akademi Militer Rusia. Dalam ilmu perang, jangan belajar taktik perang dan latihan perang di tempat musuh.
Itu kelemahan kita, kenapa nggak sanggup melawan siapapun hari ini. Ya. Makanya kalau mau belajar Islam, tanya sama guru-guru kita ilmunya banyak. Saya ngambil dikit-dikit dulu, sambil nyatet-nyatet, ya kalau kurang nanya lagi gitu ya. Kita ini orang Betawi, tanah Betawi ini dari dulu pejuang Islam. Nih, pejuang subuh udah bener nih, pejuang Islam. Nggak ada yang namanya Jayakarta. Jayakarta itu akar katanya Fathan Mubina. Tanya tuh sama Ustaz Adi Hidayat. Ya. Jadi kalau sampai Jakarta ditarik, dipindahin ke tempat lain, ini berarti kita, kalau kata bahasa kita tuh digorok semuanya sama orang kafir, sama orang Palu Arit. Pemindahan ibu kota merupakan agenda PKI tahun 1955. Jadi kalau sampai ini terjadi, berarti agenda tersebut terlaksana. Saya bilangin, walaupun saya jauh lebih muda dari Babe, saya nih 30 tahun lebih menelusuri gerakan menang dia. Dari tahun 2013 sampai 2015, sudah di 57 titik dari Aceh sampai Ternate berkibar bendera berlogo Palu Arit. Jadi PKI ini sudah berterang-terangan, mari kita buktikan. Kemarin sholat Idul Fitri sama Idul Adha di Istiqlal ada sholat nggak? Nah, kenapa bisa nggak ada? Khilafatul Muslimin bercita-cita ingin mendirikan negara Islam dengan nama Khilafatul Muslimin. Quran dan hadis sebagai dasarnya agama. Hidup di negara Pancasila, harus mengganti dasar negara Pancasila. Itu kan yang bodoh apa namanya? Kalau halusnya bodoh apa ya? Yang dangkal aja gitu ya. Kalau disebut bodoh nanti kasihan itu. Dangkal pikirannya itu, nggak paham. Khilafah itu bahasa hadis. Nanti di akhir zaman ada khilafah ala minhajin nubuwah. Itu hadisnya ada. Di akhir zaman akan ada khilafah. Tuh, khilafah itu kekuasaan atau kepemimpinan ala minhajin nubuwah, mengikuti manhajnya kenabian. Mentang-mentang ada kata khilafah, oh berarti kita harus mendirikan khilafah dengan pikirannya sendiri, merubah Pancasila, kemudian diganti dengan khilafah Islam, dinamailah Khilafatul Muslimin. Akhirnya masuk tewak polisi aja. Sempit tuh pikirannya itu, cetek ya pemahaman agamanya. Dulu pernah ada kasus DI TII, yang korban siapa? Kasus DI TII, Darul Islam mendirikan negara Islam, Kartosuwiryo di Jawa Barat, di Tasikmalaya, di Garut. Siapa yang korban? Umat Islam, ribuan umat Islam yang meninggal. Ulama banyak yang meninggal, tertipu. Ikut ke DI, di hutan, dilatih. Karena butuh makanan, malam-malam akhirnya ngambil dengan cara paksa. Karena butuh makanan, butuh logistik. Akhirnya umat Islam dengan umat Islam saling berperang. Gara-gara ingin mendirikan negara Islam. Nah ini yang gak jadi pelajaran yang sudah-sudah itu. Korban terus seperti itu. Nah itu cara pemahamannya yang gak luas. Akhirnya maksa-maksa seperti itu. Itu adalah dalam bab jinayah itu. Ya, tentang membuat negara yang berdasarkan Islam. Kalau layak, makanya dalam hadis Nabi, kalau perintah itu ada kalimat mastata'tum. Betul kan? Dalam hadis Arba'in. Tapi kalau larangan nggak ada mastata'tum. Larangan itu inpikak, diam. Semua orang bisa diam nggak? Tidak boleh zina. Nggak ada mastata'tum. Oh berarti setengah zina boleh gitu. Yang namanya larangan itu infikak, harus diam. Ya semua orang bisa diam, nggak boleh zina. Ya diam. Tapi kalau perintah ada mastata'tum, sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan ila wus'aha. Allah tidak membebani kepada seorang kecuali dengan sesuai kemampuannya. Maka perintah itu ada mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Pinginnya seperti Nabi di Madinah dulu, Nabi jadi pemimpin. Contoh, Nabi jadi pemimpin enggak? Jadi pemimpin. Apakah bagi kaum muslimin? Enggak. Bagi Yahudi, bagi Nasrani, Nabi diakui sebagai pemimpin di Madinah. Iya betul, itu adalah acuan yang menjadi sempurna kalau mampu di situ. Tapi jangan maksa-maksa kita negara NKRI pingin tiba-tiba labelnya negara Islam. Nabi itu nggak ngedepankan label, nggak ngedepankan simbol, tapi substansi. Nah ini yang membuat khilafah Islam itu labelnya dikedepankan, pingin membuat format ya, negara Islam seperti itu. Nah maka ada mastata'tum. Kita nggak mampu dulu ke arah sana, makanya ada mastata'tum sesuai dengan kemampuan. Kalau nggak kemampuan malah jadi korban, ya jangan.
Ya, kita mampunya inilah yang terbaik dengan Pancasila sebagai pengikat yang bersuku-suku, pengikat yang berbangsa-bangsa, pengikat yang bersuku-suku, yang berbeda-beda keyakinan. Kalau dengan Islam kira-kira orang Kristen mau apa enggak? Oh, enggak mau. Saya negara ini negara Islam. Walaupun saya diberikan kebebasan, enggak mau. Dengar Islamnya aja udah apa? Udah fobi, udah benci gitu. Nah, maka udahlah dengan Pancasila 5 dasar. Sila pertamanya ketuhanan yang maha, supaya agama ini menjadi penting dalam membangun negara ini, termasuk diberikan kebebasan sebesar-besarnya bagi umat Islam dan agama yang lainnya. Itu cukup. Jangan balik lagi ke belakang, pengen ngangkat senjata gitu. Sahabat-sahabat cerita sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, orang-orang yang berpandangan radikal, intoleran, dan lebih mengutamakan nilai-nilai primordialisme sempit yang dibungkus dengan jubah agama, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Alfian Tanjung, inilah yang patut kita waspadai. Kita perlu kembali ingat bahwa sistem negara kita yang berdasarkan Pancasila sudah final, sebagaimana yang sudah menjadi kesepakatan, menjadi konvensi para founding fathers, para pendiri bangsa ini, bahwa hanya Pancasila yang mampu merekatkan nilai-nilai kebinekaan. Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa kita ini sudah final dan tidak boleh diganti dengan menggunakan dasar yang lain. Lebih-lebih sistem khilafah yang ingin menjadikan dunia sebagai satu atap, sebagai satu ideologi tanpa batas yang dipayungi oleh khilafah. Tentu saja hal ini justru akan menjadikan nasib negara kita terpuruk dalam situasi perang saudara yang berkepanjangan, karena nilai-nilai kebinekaan, nilai-nilai kemajemukan baik itu dari suku, agama, ras maupun antar golongan ini berusaha untuk dikepras habis dan akan diseragamkan dalam satu wajah. Ini tentu saja mengingkari sunatullah, mengingkari hukum alam yang secara sosial dan kultural bangsa kita memang memiliki nilai-nilai keberagaman, nilai-nilai kemajemukan sesuai dengan nilai kearifan lokalnya masing-masing. Dari Sabang sampai Merauke, kemudian dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, tentu saja ini dihuni oleh beragam saudara-saudara kita yang memiliki keyakinan, memiliki agama, memiliki suku, ras, memiliki golongan yang berbeda-beda, sehingga sangat tidak mungkin apabila hal itu diseragamkan dalam satu ideologi, yaitu sistem khilafah. Kita perlu mewaspadai pola agitasi, pola insinuasi, pola propaganda politik ala Alfian Tanjung seperti ini yang selalu melontarkan narasi-narasi berbau agama yang tujuan akhirnya tentu saja adalah untuk mengagitasi, untuk memprovokasi, untuk menggiring kepada umat Islam di negeri ini agar mendukung tujuan besar dan mimpi mereka untuk mengubah Indonesia menjadi negara yang menggunakan sistem khilafah. Tentu saja ini harus menjadi kesadaran kolektif kita bersama bahwa nilai-nilai kebinekaan, nilai-nilai kemajemukan yang secara faktual terhampar mulai dari Aceh sampai Papua, kemudian dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, ini merupakan sebuah fakta sosial dan kultural yang tidak boleh kita ingkari nilai-nilai kemajemukannya, baik dari suku, agama, ras maupun antar golongan, yang tidak bisa diseragamkan ke dalam satu ideologi yang bernama ideologi khilafah. Hal ini pula yang sudah mengilhami para pendiri bangsa, para founding fathers kita yang begitu visioner, melihat jauh ke depan bangsa kita yang secara realistis dan faktual. Indonesia ini dihuni oleh penduduk yang beragam keyakinan, agama, juga hal-hal primordial yang lainnya. Oleh karena itu sekali lagi, kalau selama ini Alfian Tanjung berusaha untuk melakukan insinuasi, bahkan kabarnya sudah menjalin komunikasi, perjanjian entah tertulis atau tidak, yang akan mengajak seluruh anggota dan simpatisan ex-FPI dan HTI untuk satu suara, untuk mendukung dan memilih bakal capres tertentu yang menyetujui apabila kelak nanti jadi presiden, FPI dan HTI akan kembali hidup menjadi ormas yang akan memperjuangkan sistem khilafah di negeri ini.
tentu tidak perlu kita dukung. Apapun alasan dan motifnya, bakal capres yang sudah memberikan janji dan harapan hanya untuk kemenangan elektoral politik di Pilpres 2024 sama sekali sudah tidak memiliki nilai rasa cinta terhadap tanah air. Hanya karena kemaruk kekuasaan dan ingin menjadi seorang presiden, lantas mereka bergaul akrab, belepotan dengan lumpur khilafah, hingga akhirnya menyetujui apabila EPI dan HTI ini kembali hidup apabila ia menjadi seorang presiden di negeri ini. Oleh karena itu sekali lagi kita perlu berhati-hati di dalam menyikapi persoalan politik dan ideologi, khususnya ideologi khilafah yang belakangan ini kembali mencuat ke permukaan, karena terus terang saja dari berbagai informasi valid yang kita dengarkan selama ini bahwa EPI dan HTI memang memiliki rasa dendam dan sakit hati kepada pemerintah khususnya Presiden Jokowi yang sudah resmi membubarkan ormas mereka yang sudah bertahun-tahun diperjuangkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.